Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aprilia Rikeliansa dari Prodi Ilmu Pemerintahan tahun angkatan 2022. Pada video saya ini, saya akan membahas mengenai film Republik Twitter dan akan ada 3 poin yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama adalah bagaimana analisis saya terhadap hubungan antara media sosial dan media massa terhadap politik praktis berdasarkan film Republik Twitter. Politik praktis ini dapat kita artikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk atau dengan tujuan mempengaruhi pandangan halayak ramai atau masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Nah, sedangkan media sosial atau media massa adalah tempat di mana sekelompok orang atau masyarakat dapat menyuarakan pandangan mereka terhadap suatu isu tertentu. Dan media sosial ini adalah sarana bagi kita untuk mendapatkan informasi atau mengetahui isu-isu yang sedang beredar. Nah, jika kita tidak teliti, maka kita berisiko dapat terjerumus atau percaya kepada berita bohong atau berita hoax yang sedang beredar. Nah, berdasarkan film Republik Twitter ini, hubungan media sosial dan media massa terhadap politik praktis adalah media sosial ini digunakan sebagai wadah untuk suatu pihak meraih panggung atau pamor dalam masyarakat, sehingga pelaku dapat terjun ke dalam dunia politik. Nah, dalam film ini pun terlihat bagaimana suatu oknum ini menggiring opini publik agar percaya terhadap isu-isu yang dia bagikan, padahal isu-isu ini belum jelas kebenarannya. Nah, pandangan yang disampaikan ini bisa berupa hal positif maupun hal negatif. Tapi dalam film ini, pelaku ini lebih menonjolkan sisi positif aktor yang ingin ia tonjolkan dalam dunia politik. Nah, dengan menjual info-info prestasi dari aktor tersebut. Padahal itu adalah kebohongan yang dikemas rapi dan dibagikan kepada halayak ramai agar mendapat banyak simpatisan atau dukungan dari masyarakat. Nah, itu adalah analisis mengenai hubungan media sosial dan media massa terhadap politik praktis berdasarkan film Republik Twitter. Nah, kemudian yang kedua, apakah kisah dalam film Republik Twitter ini benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah iya. Kisah pada film ini benar terjadi di dalam dunia nyata. Siapa sih yang tidak menggunakan media sosial pada zaman sekarang, dari yang tua maupun yang muda? Nah, jarang sekali yang tidak menggunakan media sosial. Nah, media sosial ini dapat kita gunakan untuk berbagai kepentingan apa saja, mulai dari yang positif sampai yang negatif. Nah, yang terjadi di dalam dunia nyata ini hampir-hampir mirip dengan yang terjadi di dalam film, yaitu sebagai contoh dalam hal negatifnya, ada pelaku atau akun anonim yang menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan video vulgar atau video kekerasan yang dapat mempengaruhi anak di bawah umur. Nah, kita tahu anak di bawah umur ini belum mampu untuk mendeteksi atau menilai mana yang baik dan mana berita yang buruk dan mana yang harus dia tolak, sehingga berisiko dapat dia lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari dan berisiko mengubah perilakunya di kehidupannya. Nah, kemudian ada pelaku yang menggunakan platform media sosial untuk mempengaruhi halayak ramai untuk membenci orang lain atau pihak lain, sehingga bisa terjadi pembulian atau penistaan. Ini sangat merugikan orang-orang. Nah, yang ketiga, bagaimana pendapat saya menjadi mahasiswa sebagai partisipan atau pemilih yang bijak dan cerdas menjelang kontestasi Pilpres 2024. Nah, sebagai mahasiswa kita diharapkan dapat berpikir secara kritis dan mampu memahami mana berita yang benar dan mana yang berita yang bohong. Nah, serta kita juga diharapkan dapat mencari suatu kebenaran informasi sebelum kita mempercayainya. Nah, sebagai mahasiswa baru, saya merasa bahwa diri saya dan saya juga melihat teman-teman saya ini masih mudah tergoyahkan dalam pengambilan keputusan, sehingga rawan terprovokasi. Dan kemudian anak-anak muda ini, anak-anak mahasiswa ini masih banyak menganggap segala sesuatu itu sebagai bahan candaan dan suka kepo terhadap urusan orang lain. Nah, menjelang Pilpres 2024 ini pasti akan ada perdebatan mengenai siapa sih calon pemimpin yang terbaik bagi negara kita ini berdasarkan opininya masing-masing.
Nah, cara kita menjadi partisipan yang baik itu bagaimana? Yang pertama, kita dapat menghindari perdebatan mengenai pilihan kita dengan orang lain, sehingga kita tidak perlu berurusan dan berdebat yang berisiko dapat menimbulkan perpecahan, menimbulkan perdebatan, menimbulkan rasa tidak percaya satu sama lain. Nah, kemudian kita tidak harus menganggap pilihan orang lain itu sebagai candaan. Tidak segala sesuatu itu bisa kita jadikan bahan bercandaan. Nah, kemudian kita dapat mencari informasi, mencari pengetahuan mengenai pilihan kita terhadap Pilpres ini, sehingga kita tidak mudah terprovokasi oleh orang lain, karena kita sudah tahu bahwa pilihan kita ini, udah memang ini pilihan saya, karena saya udah cari tahu nih informasi-informasi mengenai pilihan yang akan kita pilih nanti. Nah, kemudian salah satu asas pemilihan umum ini adalah bebas dan rahasia. Kita dapat dengan tegas menggunakan asas ini dan menyatakannya kepada orang lain dan menolak paksaan orang lain yang ingin mengetahui pilihan kita, sehingga kita tidak mencederai pilihan kita, dan pilihan kita ini tetap aman, dan kita dapat menjadi partisipan atau pemilih yang baik dan cerdas dalam Pilpres 2024 nanti. Sekian penjelasan saya mengenai film Republik Twitter. Saya ucapkan terima kasih.